إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Agung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan membahas mengkaji Al-Arba'un Al-Qalbiyah karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke 19 tentang 3 amalan yang akan menyebabkan bersihnya hati seorang muslim. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillahi, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita baca penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah wa munasahatu a'immatil muslimin, menginginkan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Dan ini adalah termasuk hal yang paling mulia yang menjadi sifat hati seorang muslim, yaitu hubbul khair lil muslimin, menginginkan kebaikan dan hal-hal yang positif bagi kaum muslimin, menginginkan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan bagi kaum muslimin, baik pemimpinnya ataupun wa ammatihim, umumnya kaum muslimin. Dan ini huanya kembali kepada hubbul khair, menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin adalah min kamalil iman, bagian dari kesempurnaan iman. Iman yang sempurna adalah iman orang yang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, menginginkan kebaikan untuk orang lain, tidak menginginkan orang lain menderita, tidak menginginkan orang lain susah. Dan hubbul khair lil muslimin ini pasangannya adalah tidak menginginkan keburukan terjadi pada kaum muslimin. Hubbul khair menginginkan kebaikan di sini, menginginkan kebahagiaan, menginginkan tersebarnya ilmu, menginginkan kenyamanan, kesehatan, menginginkan iman, menginginkan amal soleh untuk kaum muslimin. Dan pasangannya adalah karahiyatu, tidak menyukai keburukan terjadi kepada kaum muslimin, tidak sedih dan tidak menginginkan terjadinya keburukan menimpa kaum muslimin berupa kesedihan, bencana alam, kesusahan, kezaliman, dan seterusnya. Maka menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana dia inginkan kebaikan tersebut untuk dirinya. Dan normalnya orang menginginkan agar dia lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu bagian dari hubbul khair lil muslimin adalah manakala seorang itu menginginkan orang lain lebih baik daripada dirinya. Ketika seorang guru menginginkan muridnya lebih berilmu, lebih pintar daripada dirinya. Ketika dia menginginkan agar orang itu lebih bermanfaat daripada dirinya, lebih sukses daripada dirinya, lebih beruntung daripada dirinya, lebih bahagia daripada dirinya, dan seterusnya. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Jika mubtada dan khobar itu dua-duanya ma'rifat, maka itu yufidul hasr. Sehingga ad-dinu an-nasihah, hakikat agama hanyalah nasihat.
tidak adukan yang lainnya. Terbatas agama itu hanya an-nasihat. Kami tanyakan, ditujukan untuk siapa? Nabi katakan, nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan umumnya kaum muslimin. Ibnu Athir rahimahullah ta'ala menyampaikan, nasihat adalah kalimatun, satu kata, yu'abbar biha, yang digunakan untuk mengungkapkan an jumlatin, untuk mengungkapkan satu hal, yaitu iradatul khair lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan untuk orang yang hendak diberi nasihat. Dengan bahasa lain, nasihat itu iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain, untuk pihak lain, dan tidak menginginkan keburukan terjadi pada pihak lain. Itu nasihat. Maka nasihat dalam bahasa Indonesia dalam artian wejangan, ya, pitutur, ya, itu adalah bagian dari nasihat dalam bahasa Arab. Karena di antara bentuk menginginkan kebaikan untuk orang lain adalah memberikan saran, masukan yang tepat, yang manfaat bagi orang tersebut. Dan tidaklah mungkin makna ini diungkapkan dengan satu kata yang tajma'u maknahu, yang kata tersebut mencakup maknanya ghairaha, selain kalimat di atas, iradatul khair lil mansuhi lahu. Nasihat diambil kata-kata an-nushi, dan an-nushi dalam bahasa Arab artinya al-khulus, murni. Dan dalam bahasa Arab nasihat ini bisa langsung punya maf'ul bihi, nasahtuhu, boleh juga terhubung dengan huruf jar lam, nasahtu lahu. Dan dalam bahasa Arab ada ungkapan rajulun nasihul jaybi, itu artinya naqiyul qalbi, hatinya bersih. La ghisha fihi, kebalikan dari nasihat adalah ghish, yang biasa diterjemahkan dengan menipu. Namun karena dia lawan dari ghish, maka lawan dari nasihat, maka ghish itu menginginkan keburukan untuk orang lain. Dan menipu itu bagian dari ghish. Menipu dalam bahasa Indonesia itu bagian dari makna ghish, menginginkan kejelekan menimpa dan terjadi pada orang lain. Gembira, hatinya senang ketika orang lain susah. Al-Asma'i mengatakan an-nasih itu maknanya al-khalisu minal asal, madu yang murni. Demikian juga digunakan untuk selain madu. Intinya segala sesuatu yang murni, faqad nasoha, maka dalam bahasa Arab disebut nasoha. Ya, ada dua pendapat tentang mana asal nasihat. Ada yang sebagaimana di sini, yaitu artinya murni. Kemudian ada pendapat yang kedua yang dikutip oleh Ibnu Rajab di Jami' Ulum wal Hikam. Ada ahli bahasa yang mengatakan makna dasar dari nasoha artinya menjahit, menambal. Maka demikianlah seorang yang betul-betul nasih, dia menutupi keburukan yang terjadi pada orang yang dia inginkan untuk mendapatkan kebaikan, seperti fungsi menjahit, menutupi yang robek.
Ibnul Qayyim mengatakan nasihat itu tidak akan berkumpul dengan ghil. Ya, nasihat tidak akan kumpul dengan ghil. Idhiya karena nasihat itu didduhu, kebalikan dari ghil. Maka siapa yang menginginkan nasihat untuk para imam, demikian juga umat secara umum, maka sungguh dia telah bersih dari ghil, ya, dengki dan ya, semisal itu. Maka hati seorang itu akan bersih dari berbagai macam penyakit hati manakala amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manakala isi hatinya adalah nasihat, menginginkan kebaikan dan hal-hal positif untuk orang lain, tidak menginginkan keburukan terjadi pada orang lain, maka hatinya akan bersih. Dia tidak akan menyimpan dendam, tidak akan menyimpan permusuhan, tidak akan menyimpan dengki dan yang lainnya, karena hatinya penuh dengan nasihat. Kemudian yang ketiga adalah kata Nabi, luzumu jama'atihim, membersamai kaum muslimin. Ya, terjemah bebas dari saya, merasa menjadi bagian dari masyarakat kaum muslimin. Merasa menjadi bagian dari masyarakat kaum muslimin, tidak menyendiri dan merasa bahasanya kaum muslimin itu mereka. Ya. Maka di antara faktor yang menjadi sebab hilangnya ghil, hilangnya ghish, hilangnya dengki, hilangnya al-ghish, menginginkan keburukan untuk orang lain, hilangnya hakat itu dendam dari hati, adalah merasa menjadi bagian dari kaum muslimin. Karena siapa yang membersamai kaum muslimin wa nasaha lahum, kemudian menginginkan kebaikan untuk mereka dan menginginkan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin, maka dia menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Dia benci dan tidak suka keburukan menimpa kaum muslimin, karena dia menginginkan kebaikan untuk dirinya dan tidak menginginkan kejelekan untuk dirinya. Fa idza lazimahum kana minhum, maka jika dia membersamai masyarakat kaum muslimin, maka dia merasa bagian dari mereka. Karena merasa bagian dari mereka, bagian yang tak terpisah dari mereka, maka dia inginkan terjadi pada kaum muslimin kebaikan yang dia inginkan terjadi pada dirinya, dan dia benci terjadi pada kaum muslimin kejelekan yang dia benci terjadi pada dirinya. Fa'ayu ghilin, maka ghil seperti apa, ghish seperti apa yang yajtami, yang akan terkumpul di hatinya, ma'ahada, jika demikian keadaannya. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, banyak orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka an-nas ya tidak harus kaku selalu diterjemahkan manusia. Nanti tidak enak gitu. Kalau apa-apa an-nas manusia. Ini seperti di hadis ini. Karena nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang gitu, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, amal apa yang masukkan ke dalam surga, amal apa yang paling Allah cintai, dan seterusnya. Sedangkan aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan, makhafata ayudrikani, karena khawatir kejelekan menimpaku. Kukatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dulu di masa jahiliyah, wasyarin, yang penuh dengan kejelekan, lantas Allah datangkan untuk kami kebaikan ini. Maka apakah setelah kebaikan ini terdapat kejelekan? Nabi katakan iya. Kemudian kutanyakan, apakah setelah kejelekan itu akan datang kebaikan? Nabi katakan iya. Wa fihi dakhan, namun ada kerusakan badannya.
Kutanyakan apa itu kerusakannya? Nabi katakan, qaumun yahduna bighairil hadi. Orang yang memberikan petunjuk namun berbeda dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Dan sehingga petunjuk yang dia berikan itu bercampur. Ada yang ma'ruf, ada yang engkau kenal, yaitu ada yang ma'ruf wa tungkir, dan ada yang mungkar. Maka petunjuk yang dia berikan itu ada yang ma'ruf dan ada yang mungkar. Maka apakah setelah kebaikan tersebut terdapat kejelekan? Nabi katakan iya. Du'atun ila abwabi jahannam. Ini para dai yang menyeru pada pintu-pintu neraka. Siapa yang ajabahum ilaiha, merespon ajaannya menuju pintu-pintu neraka, akan mereka lemparkan dia ke dalam fiha, pintu neraka. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, sifhum lana, berilah deskripsi untuk kami tentang mereka. Maka Nabi katakan, mereka itu min jildatina, dia satu kulit dengan kita, berbicara dengan lisan kita. Hudzaifah mengatakan, apa yang kau perintahkan kepada aku jika aku menjumpai hal itu? Nah, ini yang jadi mahal syahidnya. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau membersamai kaum muslimin dan penguasanya. Jika mereka muslimin tidak lagi memiliki masyarakat yang jamaah yang berkumpul dengan imam, dengan penguasa, bagaimana yang dilakukan? Nabi katakan, tinggalkanlah semua sekte-sekte yang ada, meskipun engkau menggigit batang pohon sehingga kematian menjumpaimu dalam keadaan demikian. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka kebalikan dari luzumu jama'atihim, membersamai kaum muslimin, adalah di sini disampaikan wa hadza bi khilafi man inhaza anhum. Lain halnya dengan orang yang menyendiri anhum, dari kaum muslimin, tidak merasa menjadi bagian dari kaum muslimin. Dia nilai kaum muslimin itu mereka, bukan kami. Maka di antara yang terjadi, istaghalla bi ta'ni alaihi, maka dia akan sibuk mencela mereka. Ta'an itu mana asalnya menusuk pakai tombak. Namun celaan itu disebut dengan sebutan ta'an karena celaan itu menusuk. Celaan, cacian itu menusuk ke hati, sebagaimana tombak itu menusuk badan. Bahkan tusukan karena ucapan itu lebih menyakitkan, lebih membekas, lebih terkenang, sulit sembuh dibandingkan tusukan dengan tombak. Maka orang yang tidak merasa bagian dari kaum muslimin, maka semangatnya mencela mereka, semangatnya menuding mereka, melabeli mereka dengan label rusak, sesat, bid'ah, kafir, syirik, dan yang lainnya, label-label buruk yang lainnya. Demikian yang menjadi kegemarannya, karena merasa mereka bukan kami. Maka kemudian blinger sesat mereka, pelaku maksiat mereka. Maka semangatnya adalah ta'an. Karena merasa itu bukan saudaranya, merasa bukan dirinya, namun orang lain.
maka istaghala bitta'an alaihi, mencela mereka, wal aib juga mencela mereka, wadza mencela mereka. Seperti kafi'lil Rafidah wal Khawarij wal Mu'tazilah. Seperti kelakuan Rafidah, Khawarij dan Mu'tazilah serta yang lain. Tidak hanya terbatas pada mereka, namun yang lainnya juga bisa demikian. Boleh jadi tidak ikut sekte-sekte tersebut, namun karena tidak merasa bagian dari kaum muslimin, maka yang dia katakan bahasanya orang-orang itu sesat, orang itu rusak, masyarakat itu brengsek, masyarakat itu penuh dengan maksiat, seakan-akan dirinya bersih. Dengan kesan seakan-akan dirinya bersih dari itu semua. Sehingga Nabi katakan di hadis yang lain, siapa yang mengatakan halakan nasu fawa ahlaku, ya, maka siapa yang mengatakan masyarakat itu rusak, halakan nasu, masyarakat itu binasa, fawa ahlakuhum, maka dia adalah yang paling binasa. Maka dia lebih rusak, lebih jelek dengan celaan-celaannya, dengan merasa lebih baik, dengan kesombongannya, merasa lebih mulia. Maka dia yang paling jelek karena kesombongannya dan karena merendahkan. Nah, gimana keadaan orang yang tidak merasa sebagai bagian dari kaum muslimin? Dicontohkan Khawarij, Mu'tazilah dan yang lainnya. Fa inna qulubahum mumtila'atun ghillan wa ghishan. Maka hati mereka penuh dengan ghil, penuh dengan ghish, menginginkan kejelekan terjadi pada kaum muslimin. Isi hatinya adalah ghil, dengki. Maka ketika terjadi bencana alam, malah alhamdulillah banyak ahli bid'ah yang mati gitu. Karena merasa itu bukan bagian dari dirinya. Sehingga ketika terjadi keburukan pada kaum muslimin, dia malah gembira. Ya, gembiranya dibungkus dengan kodok, sebagiannya dibungkus dengan kegembiraannya dibungkus dengan kodok-kodok agama sebagaimana Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah. Oleh karena itu sebagai contoh Anda jumpai Rafidah adalah orang yang paling jauh dari ikhlas, orang yang menginginkan keburukan pada para pemimpin kaum muslimin dan umat, dan orang yang sangat jauh dari jamaatul muslimin. Fahaulai, maka mereka ini adalah manusia yang paling parah ghilnya, dengkinya, rishnya, menginginkan keburukan untuk kaum muslimin. Dan itu berdasarkan persaksian dari Rasul dan juga persaksian dari umat untuk mereka. Bahkan persaksian mereka sendiri terhadap diri mereka sendiri. Karena mereka Rafidah tidaklah mereka kecuali jadi penolong dan pelindung orang kafir ala ahli Islam, untuk menyerang umat Islam. Maka semua musuh yang qama lil muslimin, yang berdiri, yang bangkit untuk menyerang kaum muslimin, maka mereka Rafidah adalah penolong musuh itu dan kawan dekatnya. Dan ini satu perkara yang umat Islam telah menyaksikannya dengan mata kepala. Dan siapa yang tidak menyaksikannya sungguh telah mendengar cerita-cerita tentang pengkhianatan Rafidah untuk kaum muslimin, yang cerita yang demikian banyaknya sehingga itu membuat tuli telinga dan membuat sedih hati manusia. Mula Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala mengatakan, luzumu jama'atihim, membersamai masyarakat kaum muslimin, artinya mencocoki kaum muslimin dalam akidah, mencocoki kaum muslimin dalam amal soleh. Tidak hanya dalam amal, namun dalam amal soleh, berupa ya bisa ya, nyaman sholat Jumat bareng dengan mereka,
nyaman sholat jamaah bareng dengan mereka dan yang lainnya. Nyaman-nyaman saja bagi dirinya, badannya berdekatan dan nempel dengan kaum muslimin. Karena orang yang ada pada dirinya permusuhan, maka dia tidak mau badannya dekat-dekat dengan orang yang dia musuhi. Namun ketika orang itu ada dalam dirinya luzumu jama'atihim, jama'atil muslimin, merasa menjadi bagian dari kaum muslimin, maka duduk bareng di masjid untuk sholat Jumat, sholat jamaah, itu satu hal yang nyaman-nyaman saja, karena dia merasa bagian dari mereka. Ya, maka siapa yang ada pada dirinya tiga hal ini, hatinya akan bersih. Ya, amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pada dirinya nasihat, menginginkan kebaikan untuk orang lain dan membenci keburukan terjadi pada orang lain, bahkan menginginkan orang lain lebih baik daripada dirinya. Kemudian yang ketiga, luzumu jama'ati, merasa bahasanya dirinya adalah bagian dari kaum muslimin, sehingga menyusahkannya semua yang menyusahkan kaum muslimin, menyedihkannya semua yang menyedihkan kaum muslimin, sehingga dia menyadari bahasanya mencela mereka adalah bagian dari mencela dirinya, mengata-ngatai mereka adalah bagian dari mengata-ngatai dirinya. Karena problem kaum muslimin berarti problem dirinya. Permasalahan kaum muslimin berarti adalah permasalahan dirinya. Fa inna da'wata tuhitu min waraihim, karena sebenarnya doa itu mengepung dari belakang mereka. Artinya doa kaum muslimin telah mengepung mereka, menjaga mereka dari tipu daya setan dan menjaga mereka dari kesesatan. Wa fihi tanbihun, maka di kalimat ini terdapat isyarat, siapa yang keluar dari jama'atihim, tidak merasa menjadi bagian dari kaum muslimin, tidak mendapatkan keberkahan kaum muslimin dan keberkahan doa kaum muslimin, karena dia telah keluar dari hal yang amma ahatat bihim min waraihim, yang mengepung mereka dari belakang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini ditambah hadis Allah ridha tiga hal untuk kalian sembah Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan apapun, kalian berpegang erat-erat dengan tali Allah seluruhnya dan jangan, yaitu bersatu, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah, dan kalian menginginkan kebaikan untuk orang yang Allah berikan kekuasaan kepada kalian. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, Nabi kumpulkan dalam hadis-hadis ini tiga hal: memurnikan amal untuk Allah, menginginkan kebaikan terutama untuk penguasa, dan yang ketiga adalah membersamai masyarakat kaum muslimin. Wa hadhihi thalathu, tiga hal ini mengumpulkan pokok-pokok agama, kaidah-kaidah agama, mengumpulkan hak yang merupakan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah, sehingga tertata rapilah maslahat dunia dan akhirat. Penjelasannya, hal itu adalah, hak itu ada dua macam, hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Hak Allah adalah kita menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, sebagaimana redaksinya terdapat di salah satu dari dua hadis di atas, yaitu hadis yang kedua, anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a, karena hadis yang pertama tadi hadis yang sedang kita bahas. Dan ini adalah makna memurnikan amal karena Allah, sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis yang pertama. Kemudian hak hamba itu ada dua macam, hak yang bersifat individual, personal, dan hak hak umum untuk kaum muslimin. Contoh hak yang bersifat individual dan personal, semacam masing-masing orang berbakti dengan kedua orang tuanya, hak istri, hak suami, hak tetangga. Fahadihi, maka ini adalah bagian dari cabang agama. Li'annal mukallafa,
karena mukallaf qad yakhlu min wujubiha alaihi, boleh jadi kosong dari mendapatkan kewajiban tersebut. Tidak semua orang terkena kewajiban berbakti kepada orang tua karena orang tuanya telah meninggal dunia. Tidak semua orang punya kewajiban menunaikan hak istri karena dia tidak punya istri, atau hak suami karena dia tidak punya suami. Wajarihi, tetangga, boleh jadi seorang tidak punya tetangga karena itu hidup sendirian di tengah hutan misalnya. Maka ini furu' agama karena tidak semua orang terkena kewajiban ini. Ditambah lagi maslahat hal ini bersifat personal dan individual. Adapun hak yang milik bersama, maka manusia ada dua macam, ada pemimpin dan ada rakyat. Hak pemimpin adalah kita menginginkan kebaikan untuk mereka, dan hak rakyat adalah luzumu jama'ati, kita merasa menjadi bagian dari mereka. Karena maslahat masyarakat tidak akan terwujud kecuali dengan bersatunya, adanya persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu terwujud manakala kita merasa menjadi bagian dari kaum muslimin. Karena kita merasa menjadi bagian dari kaum muslimin, kita tidak menginginkan hal-hal yang bikin geger, bikin kerusuhan, bikin gejolak sosial. Kita tidak menginginkan hal itu. Dan manakala tidak ada hal tersebut, berarti terdapat istimah, persatuan dan kesatuan. Dan jika ada persatuan dan kesatuan, maka akan terwujudlah maslahat. Maka berbagai macam kebaikan itu akan terwujud dan bisa terlaksana manakala ada persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Tapi jika masyarakat terbelah, masyarakat gaduh, masyarakat berpecah, perang saudara dan seterusnya, maka tidak akan terwujud maslahat. Maslahat terhambat karena hal ini, tidak terwujudnya istimah. Dan istimah itu terwujud dengan luzumu jama'ati, merasa menjadi bagian dari kaum muslimin, tidak menilai mereka orang lain, tidak menganggap bahwa kaum muslimin itu mereka. Kaum muslimin tidaklah bersatu di atas kesesatan. Maslahat agama dan dunia itu terwujud dengan istimai, terwujud dengan persatuan. Dan manakala kaum muslimin memegang erat-erat tali Allah seluruhnya, sehingga hal inilah yang mengumpulkan pokok-pokok agama. Waqad mufassaratan, dan telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Hakikat agama adalah nasihat. Qulna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Fa nasihatu lillah, maka nasihat untuk Allah, kitabnya dan rasulnya itu sudah termasuk dalam hak Allah dan ibadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin itulah nasihat untuk penguasa dan luzumu jama'atihim, dan membersamai masyarakat kaum muslimin. Karena membersamai masyarakat kaum muslimin adalah hiya nasihatuhum al-ammah, adalah menginginkan kebaikan yang bersifat umum. Adapun menginginkan kebaikan yang bersifat khusus dan individual, likulli wahidin minhum, untuk masing-masing dari kaum muslimin secara personal, fahadhihi yumkinu ba'duha, maka ini satu hal yang mungkin sebagiannya dilakukan, namun wa yata'adzaru isti'abuha, isti'ab keseluruhannya itu yata'adzar mustahil, ala sabili ta'yin, untuk ala sabili ta'yin, untuk
dengan untuk seluruh person kaum muslimin. Ya, maka di hadis ini ada fawaid, kandungan yang bisa disimpulkan dari hadis ini. Hadis ini diawali dengan doa, nadarallah imra'an, semoga Allah berikan wajah yang indah, bercahaya bagi orang yang mendengar hadis. Maka di sini terdapat pahala, keutamaan belajar hadis, mendengar hadis, dan menyampaikan hadis. Kemudian yang kedua, motivasi untuk amanah dan jeli dalam meriwayatkan dan menukil hadis. Sehingga Nabi sampaikan doa wajah yang indah berseri untuk orang yang menyampaikan hadis sebagaimana dia dengar. Kemudian al-hathu, dorongan untuk belajar hadis dan belajar adab dan hukum yang menjadi kandungan hadis. Maka di hadis-hadis Nabi yang ada kita jumpai hukum, demikian juga kita jumpai adab dalam berbicara, adab dalam bersikap, bertutur kata, bertindak dan yang lainnya. Kemudian menerima informasi satu orang yang terpercaya, dan yang disebut dengan thiqah, terpercaya adalah orang yang mengumpulkan dua hal, baik agamanya, punya takwa sehingga tidak mungkin bohong, kemudian tokcer hafalannya dan ingatannya sehingga tidak salah ingatan. Kemudian manusia itu bertingkat-tingkat karena ilmu dan amal. Manusia itu bertingkat-tingkat karena ilmu dan amal. Ada yang hafal hadis kemudian menyampaikannya tanpa faham, ada yang hafal dan menyampaikan kepada orang yang lebih paham, ada yang hafal dan menyampaikannya dan dia faham, betul-betul faham dari sisi ilmu dan amal. Wahum ahlul ilmi ar-rasikhun, mereka itulah orang-orang yang berilmu, yang mendalam ilmunya. Kemudian antusias syariat untuk agar umat itu memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, terjaga dari berbagai macam penyakit dan penyakit. Kemudian keutamaan ikhlas amal karena Allah, dan penjelasan bahasanya ikhlas amal lillah itu adalah jalan untuk selamat dari penyakit-penyakit hati seluruhnya. Kemudian al-ikhlas, ikhlas dan jernihnya hati adalah pondasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Keutamaan nasihat untuk umumnya kaum muslimin, terutama untuk penguasa, wajibnya membersamai masyarakat kaum muslimin dan tidak keluar dari mereka. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da salatul isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala al-haditsu al-ishruna, hadis yang ke-20 dari Abdullah ibn Amr. Beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan berupa hati yang tidak khusyuk. Wa min du'ain la yusma', dan dari keburukan berupa doa yang tidak didengar. Wa min nafsin la tashba', dan dari keburukan diri yang tidak pernah puas. Wa min ilmi la yanfa', dan keburukan berupa ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min haula'il arba', aku berlindung kepadamu ya Allah dari 4 hal tersebut. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan hati. Qalbin la yakhsha. Kenapa? Karena jika hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Oleh karena itu, maka Nabi meminta perlindungan dari penyakit yang menimpa hati.
fayadi'u, sehingga ketika ada penyakit tersebut maka hilanglah kebaikan seorang hamba ma'ahu bersamanya bersama penyakit tersebut, yaitu tidak khusyuk kepada Allah Ta'ala. Hati yang tidak khusyuk itulah hati yang keras, hati yang sakit, hati yang tidak khusyuk, yang tidak menghinakan diri inda dzikrillahi, ketika mendengar nama Allah, ketika mendengar firman-firman Allah. Itulah hati yang la yatakhallaluhu al-wa'du, nasihat itu tidaklah bisa menyela-nyelainya, masuk menyela-nyelainya. Dan ini berbeda dengan hati yang mutmain, tenang, mengingat Allah. Syaukani, Muhammad Ali Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, Nabi minta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk, karena pada saat hati itu tidak khusyuk maka itu hati itu keras, dan hati yang keras itu tidaklah dipengaruhi oleh mau'izah. Nasihat itu tidak ngefek baginya, nasihat juga tidaklah menyentuhnya. Dia tidaklah senang ketika dimotivasi, tidak pula takut ketika ditakut-takuti. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'awwadhu billahi min khusyu'in nifaq. Mintalah perlindungan kepada Allah dari khusyuk kemunafikan. Maka ditanyakan, wahai Abu Darda, wa ma khusyu'un nifaqi, apa itu khusyuk kemunafikan? Kata Abu Darda, antaral jasad khashi'an wal qalba laisa bi khashi'in. Engkau lihat fisik itu khusyuk padahal hati tidak khusyuk. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menyampaikan di kitab Al-Fawaid satu kalimat yang patut untuk kita garis bawahi, kemudian kita renungkan dan kita masukkan ke dalam hati kita masing-masing. Ma duriba 'abdun bi uqubatin a'dhama min qaswatil qalbi. Tidaklah seorang hamba ditimpakan hukuman yang lebih mengerikan daripada hati yang keras. Maka hukuman dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengerikan adalah hati yang keras. Ketika hati itu hati yang keras, maka ayat Al-Quran dan hadis Nabi tidaklah melembekkannya. Hal-hal yang menakutkan, boleh jadi halilintar, boleh jadi gerhana, kematian, itu sama sekali tidak ngefek pada hati ini, karena hati tersebut telah demikian keras. Wal bu'du anillahi, dan jauh dari Allah. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Sebagaimana badan jika sakit, makanan tidaklah manfaat, makanan dan minuman tidaklah manfaat baginya, karena makanan terasa hambar, minuman terasa pahit. Maka demikian juga hati jika sakit dengan syahwat, keinginan-keinginan yang haram, maka nasihat tidaklah bermanfaat baginya. Faman arada safa'a qalbihi, maka siapa yang ingin hati yang jernih, maka adalah dia lebih memilih Allah daripada keinginan haram. Karena hati yang bergantung dengan keinginan-keinginan yang haram itu terhalang dari Allah berbanding lurus dengan ketergantungan hati biha dengan syahwat. Ingat, hati adalah wadah Allah di muka bumi. Fa'ahabbuha, hati yang paling Allah cintai adalah arabkuha, hati yang paling lembut. Namun wa aslabuha, demikian juga hati yang paling kuat menghadapi berbagai macam godaan. Jika hati itu diberi asupan berupa tadzakur, diajak untuk ingat,
kemudian disiram dengan tafakur, berupaya untuk berpikir, kemudian dibersihkan dari berbagai macam dakhal, dari berbagai macam hama, maka ulhilmal hikmata, maka hati tersebut akan diberi ilham hikmah. Wa kharabul qalbi, hati yang hancur itu dikarenakan merasa aman dari adab Allah wal ghaflah dan lalai. Sedangkan hati itu kebalikan dari kharab adalah imarah, hati yang ramai, itu dikarenakan khasyah, rasa takut, wa dzikr dan zikir. Hati itu sakit sebagaimana badan sakit, dan sembuhnya sakitnya hati itu dengan taubat jika sudah terjadi, wahamiyah dan pencegahan dari penyakit jika belum terjadi. Hati itu berkarat sebagaimana cermin berkarat, dan jernihnya, kinclongnya hati itu dengan zikir. Hati itu telanjang sebagaimana telanjangnya badan. Wazinatuhu, dan pakaian yang menghiasi hati adalah takwa. Hati itu lapar, haus sebagaimana badan itu lapar. Makanan hati, minuman hati adalah pengetahuan, rasa cinta kepada Allah, tawakal, bersandar kepada Allah, wal inabah, dan serius kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusyuk adalah berdirinya hati di hadapan Allah bil khudu, tunduk, dzulli, hina, wal jam'iyah alaihi, dan hati terkumpul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hati khusyuk, maka anggota badan itu khusyuk. Wastakana, dan merendah untuk taat kepada Allah. Fa inna salahaha, karena baiknya hati, murtahana atau salahaha, maka karena baiknya anggota badan tergantung baiknya hati. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, mereka para ulama sepakat khusyuk itu tempatnya hati dan buahnya ada pada anggota badan. Maka anggota badan itu menampakkan khusyuk. Ada seorang ulama yang melihat seorang yang khusyuk dengan dua pundaknya dan badannya, maka ulama ini menasihati dengan mengatakan, wahai fulan, khusyuk itu di sini. Dan beliau berisyarat ke dadanya, laha huna, tidak di sini. Beliau berisyarat pada dua pundaknya. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, karena yukra'u, di antara hal yang adalah dibenci, seorang itu terlihat khusyuk badannya lebih banyak daripada khusyuk yang ada di hatinya. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hal yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah khusyuk, dan hal yang paling terakhir yang hilang dari agama kalian adalah salat. Betapa banyak orang yang salat tidak ada kebaikan pada dirinya. Dan segera saja engkau masuk masjid yang sedang dilakukan salat berjamaah, dan tidaklah engkau lihat pada mereka orang yang khusyuk. Maka Hudzaifah mengatakan, wa rubba musallin la khaira fihi. Betapa banyak orang yang rajin sholat, tidak ada kebaikan padanya. Ketika sholat itu tidaklah membuahkan manfaat bagi dirinya. Ketika sholat itu membuahkan kesombongan, membuahkan keangkuhan, membuahkan merasa soleh dan yang lainnya. Tidak khusyuk, hati tidak tunduk,
namun hati semakin meninggi, semakin ponga, semakin congkak. Sahal mengatakan, man khasha'a qalbuhu lam yaqrab minhu syaitanu, siapa yang hatinya khusyuk, setan tidak akan mendekatinya. Kemudian yang kedua, doa yang tidak didengar, yaitu tidak dikabulkan. Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid ibn Arqam, adalah Rasulullah SAW sering berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, diri yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Maka jika kita hubungkan doa la yusma, maka ini semakna dengan dakwatin la yustajabu laha. Maka Nabi SAW tak perlindungan kepada Rabbnya dari doa yang tidak diijabai dan tidak diterima. Wahada yatadamman, dan ini mengandung meminta perlindungan kepada Allah dari sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Sehingga secara tidak langsung ini minta perlindungan kepada Allah dari makan yang haram, dan minta perlindungan dari Allah dari dosa dan kezaliman. Karena semua, kata Nabi di satu hadis, doa itu dikabulkan selama bukan dosa dan kezaliman. Demikian juga berarti minta perlindungan kepada Allah dari hati yang lalai, dan hati yang lalai dari mengingat Allah dan dari ketaatan dan sebab-sebab tidak terkabulnya doa yang lainnya. Sungguh Allah itu menyukai doa, bahkan Allah menyukai merengek-rengek dalam doa. Allah kabulkan siapa saja yang berdoa kepadanya, jika dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Fa ilam yastajib lahu, maka siapa yang tidak merespon Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berpaling darinya, karena Allah tidak akan berpaling dari orang yang menghadapkan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, jika hamba itu mendekat kepada aku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Jika dia datang kepadaku sambil berjalan, aku mendatanginya sambil setengah berlari. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak didengar itu mengandung meminta perlindungan kepada Allah dari Allah berpaling dari seorang hamba. Maka celakalah seorang hamba yang fi dhahiril hal, secara lahiriah dia menghadap Tuhannya dengan doa, namun ternyata dia adalah orang yang berpaling dari Allah fi jumlatil ahwal, dalam banyak keadaan. Kemudian yang ketiga, jiwa yang tidak pernah puas, yaitu tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan, tidak qanaah dengan rezeki yang Allah berikan, selalu semangat untuk mengumpulkan harta, karena di dalam jiwa tersebut terdapat syiddatil hirs, rakus yang sangat. Kata Suyuti rahimallahu ta'ala, doa ini artinya adalah meminta perlindungan kepada Allah dari rakus, tamak, serakah, dan ketergantungan jiwa dengan angan-angan yang jauh. As-Sindi rahimahullah ta'ala mengatakan, jiwa yang tidak pernah puas artinya yang rakus dengan dunia, tidak pernah puas dengan dunia. Adapun rakus dengan amal dan kebaikan itu terpuji dan diperintahkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang yang berselera, yang tidak pernah puas. Orang yang mahmumun fi ilmin la yashba. Orang yang berselera dengan ilmu, dia tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dia dapatkan dan dia pelajari. Dan orang yang selera dengan dunia, dia tidak akan pernah
puas sebanyak apapun dunia dia dapatkan. Maka orang yang manhumud dunya, ya, orang yang selera dengan dunia, itulah orang yang Nabi meminta perlindungan dari keadaannya, karena dia adalah orang yang rakus dengan dunia dan sibuk untuk mengumpulkan harta dan pangkat di dunia. Kemudian yang ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Atibi, ilmu yang tidak bermanfaat itulah ilmu yang tidak mendidik akhlak al-batinah yang ada dalam batinnya. Itulah ilmu yang tidak membuahkan akhlak, perbaikan hati. Ilmu yang tidak menyebabkan hati itu makin lembut, makin penuh kasih sayang, iba dengan orang-orang yang terzalimi, kasihan dengan orang-orang yang susah, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Lantas berjalanlah minha, dari akhlak yang tersembunyi di dalam hati kepada perbuatan yang terlihat. Nah, ini tidak didapatkan, sehingga beruntung dengannya mendapatkan pahala yang tertunda, itu pahala akhirat. Ilmu yang maka ilmu yang tidak bermanfaat, kalau Atibi menjelaskannya hanya dengan satu penjelasan, ilmu yang tidak memperbaiki akhlak, yang akhlak itu berasal dari hati, kemudian tercermin pada sikap, perbuatan, dan tutur kata, yang orangnya akan mendapatkan pahala akhirat karenanya. Sedangkan Ibnu Rajab memaknainya, ilmu yang tidak bermanfaat seperti ilmu sihir dan ilmu-ilmu yang berbahaya yang lainnya, pengetahuan-pengetahuan yang berbahaya lainnya, berbahaya untuk agama dan dunia. Al-Munawi menyampaikan bahasanya ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diringi oleh amal, atau ilmu yang tidak diizinkan untuk dipelajari oleh syariat, atau ilmu yang tidak mendidik akhlak. Kalau Al-Munawi menjelaskan dengan 3 penjelasan, ilmu yang tidak membuahkan amal, ilmu yang sekedar jadi wacana, sekedar jadi pengetahuan, tambahan wawasan, dan ilmu yang sekedar menjadi alat untuk perdebatan, ilmu yang tidak bermanfaat. Dan amal di sini kalau itu hal-hal yang berupa perintah dan larangan, maka praktek melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Dan jika ilmu tersebut adalah pengetahuan, maka amal itu adalah yakin, membuahkan keyakinan. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang tidak diizinkan untuk dipelajari, ilmu sihir, ilmu perdukunan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang tidak memperbaiki akhlak. Sudah lama belajar, namun akhlaknya tetap demikian, kasar, keras, sombong, merendahkan orang, merasa lebih pintar, merasa lebih baik, merasa lebih mengerti daripada orang yang mengalami kesusahan itu sendiri, atau akhlak-akhlak buruk yang lainnya, tidak terdidik oleh ilmu yang dipelajari, sehingga ilmu sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, namun tidak berhenti masuk ke dalam hati. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, Nabi minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmu yang tidak manfaat itu akan jadi bencana bagi orangnya dan akan menjadi penuntut bagi orangnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa data, berbicara tanpa fakta, ini semua bicara tanpa ilmu. Orang tidak tahu duduk perkara sebenarnya, orang melihat dari jauh, tidak melihat dari dekat, namun berani bicara,
Ini namanya berbicara tanpa ilmu. Satu hal yang Allah cela dalam kitabnya. Wa ma la faidata fihi, dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya, karena itu bukan urusannya, kepo dalam sesuatu yang bukan kepentingannya, ya, bukan urusannya, tidak ada manfaat baginya. Maka ini mimba bima la ya'nil insan, maka ini termasuk sesuatu yang bukan urusan seseorang. Yang Nabi katakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang dalam meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya, bukan kepentingannya, bukan kewenangannya, bukan otoritasnya, yang dia tidak akan punya solusi apa-apa dari hal tersebut. Boleh jadi cuma sekedar riba, membicarakan, memakan daging saudaranya, dan seterusnya. Wala yufiduhu, dan tidak bermanfaat baginya. Dan ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Maka hal-hal yang tidak ada faedahnya, maka ini termasuk ma la ya'nil insan, tidak berfaedah padanya, dan ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan ilmu itu adalah sesuatu yang ada dalilnya, sedangkan ilmu yang bermanfaat adalah yang diajarkan oleh sang Rasul. Walhasil kesimpulannya ilmu yang tidak manfaat itu ada dua macam. Yang pertama ilmu yang tidak bermanfaat pada zatnya ilmu itu sendiri, dan boleh jadi membahayakan dengan a'dhamad darar, bahaya yang sangat besar. Contohnya ilmu kalam, ketika sekedar untuk dipelajari, bukan untuk membantah ahlul kalam. Ilmu sihir, ilmu astrologi atau perbintangan yang statusnya astrologi. Adapun astronomi itu ilmu yang manfaat, bisa memberikan manfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang sebenarnya itu zat ilmu itu manfaat, akan tetapi orang yang mempelajarinya tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Kenapa? Yang pertama karena dia tidak mengamalkannya. Yang kedua malah amalnya menyelisih ilmunya. Demikian juga yang ketiga karena ilmu tersebut dia gunakan dan dia pelajari atau dia sebarkan dalam rangka bukan mencari wajah Allah, namun mencari wajah manusia. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat jika itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama, yang tidak membuahkan amal, atau amalnya berbeda dengan ilmunya, dan namun ilmu tersebut dipelajari atau diajarkan bukan karena mencari wajah Allah namun wajah manusia, bukan mencari pujian Allah namun pujian manusia, bukan karena mencari cintanya Allah namun cinta manusia. Dan termasuk tidak mengamalkan ilmu manakala ilmu tersebut tidak memperbaiki akhlaknya, tidak melembutkan hatinya. Kemudian a'udzubika min haula'il arba', ya Allah aku meminta perlindungan kepadamu dari 4 hal itu. At-Tibi rahimahullah ta'ala mengatakan, i'lam ketahuilah bahasanya fi kulli minal qara'in, di setiap indikator terdapat hal yang menunjukkan bahasanya keberadaannya itu dibangun di atas tujuan, dan jadi target adalah tujuan tersebut. Wa dzalika anna tahsilal ilmi, belajar ilmu, upaya untuk mendapatkan ilmu, tahsilul ilmi berarti sama dengan belajar, upaya untuk mendapatkan ilmu. Maka upaya mendapatkan ilmu, ghoyahnya, tujuannya adalah al-intifa' bihi, mendapatkan manfaat dengan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu. Dan jika seorang yang itu tidaklah
mengambil manfaat dengan ilmu yang dia miliki, maka dia tidak akan terbebas kafafan. Kafafan itu impas, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tidak ada orang yang belajar ilmu agama kemudian kafafan. Dosa tidak, dapat pahala juga tidak. Bal yakunu wabalan. Namun ilmu yang orangnya tidak mendapatkan manfaat dari ilmu agama tersebut, maka ilmu tersebut jadi bencana. Maka orang yang belajar agama bahkan tekun belajar agama, pilihannya dua: menjadi manusia yang paling mulia karena menjadi mu'aliman nasa al khair, mengajarkan kebaikan pada manusia, atau menjadi orang yang paling celaka. Di antaranya Nabi katakan menjadi orang yang paling pertama kali dibakar dalam neraka. Waliyahzubillah. Oleh karena itu Nabi minta perlindungan darinya. Hanyalah hati itu dicipta supaya dia khusyuk kepada penciptanya, dan dada itu lapang karenanya, dan dimasukkanlah cahaya padanya. Maka jika tidak demikian, maka hati itu jadi hati yang keras. Maka wajib minta perlindungan darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, celakalah orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana nafsa innama yu'taddu biha, dan bahasanya diri manusia itu innama yu'taddu biha itu teranggap jika dia menjauh dari dunia yang merupakan tempat penuh tipuan, kemudian semangat kembali ke daril khulud, tempat yang abadi. Dan jika jiwa itu berselera, dia tidak akan pernah puas, rakus dengan dunia. Maka jiwa yang semacam ini menjadi musuh yang paling sengit bagi seseorang, musuh yang paling mengerikan. Dan hal yang pertama kali yang kita minta perlindungan darinya adalah jiwa semacam ini. Dan tidak dikabulkannya doa adalah bukti dan indikator bahasanya orang yang berdoa tersebut tidaklah mengambil manfaat dengan ilmunya, hatinya tidak khusyuk dan jiwanya tidak pernah puas. As-Sindi mengatakan Nabi SAW tak perlindungan dari 4 hal ini. Nabi berdoa dari 4 hal ini adalah menampakkan penghambaan dan bentuk memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seorang hamba sepatutnya senantiasa merasa takut, terus menerus membutuhkan Allah Ta'ala. Wa fihi hathunil ummati, dan keteladanan Nabi di sini motivasi untuk umat agar melakukan apa yang Nabi lakukan dan sebagai pengajaran bagi umat. Al-Munawi mengatakan jika ada yang bertanya, telah diketahui dari awal kalimat minta perlindungan dari hal-hal yang telah disebutkan. Lantas apa manfaat ucapan a'udzubika min haulail arba'? Maka jawaban Al-Munawi ini memberikan faedah tanbih, mengisyaratkan penegasan hal ini dan penguatannya. Sekian kutipan. Demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.